Anak laki-laki itu melompat untuk menyelamatkan Presiden Amerika Serikat tanpa memedulikan nyawanya sendiri. Melihat hal ini, Presiden menjadi sangat emosional. Namun apa yang dikatakan anak itu membuat Presiden terdiam. Tidak ada yang bisa menyakitimu selama aku ada. Aku akan membawamu ke ayahmu. Di saat berikutnya, para teroris melihat anak itu. Mereka mulai mengguncang pesawat dengan keras agar anak itu jatuh dari freezer. Situasinya begitu rumit hingga terasa lucu. Semua orang mengira bahaya sudah berlalu. Namun anak itu seperti semut yang keras kepala. Sebelum pesawat lepas landas lagi, dia naik kembali ke atas freezer. Kali ini, begitu sampai, dia memotong tali. Rencana untuk menculik Presiden hampir gagal. Pilot Bridges menjadi sangat marah. Dia langsung memutar balik dan mulai menembak. Untungnya anak itu dengan sigap masuk ke dalam freezer. Namun Presiden belum sempat merasa lega karena anak itu mulai menghantam dari dalam. Saat Bridges sampai di sana, freezer sudah terguling menuruni bukit dan jatuh cukup jauh ke sungai. Tidak jelas seberapa jauh mereka terbawa arus. Dalam keadaan pingsan, keduanya berhasil keluar. Saat itulah mereka melihat ikan mati di sekeliling air dan menyadari bahwa ini adalah lokasi jatuhnya Air Force One. Kemudian mereka mendengar suara pesawat musuh yang semakin mendekat. Presiden segera membawa anak itu dan menyelam ke dalam air, bersembunyi di reruntuhan pesawat. Untungnya ada cukup ruang dan oksigen di dalam untuk bertahan selama 1 hari. Presiden berpikir lebih baik menunggu tim penyelamat. Namun tiba-tiba terdengar ledakan keras dari atas dan Bridges menerobos atap lalu melompat ke dalam. Tanpa membuang waktu, dia memasang bom waktu. Rencananya adalah membunuh Presiden sebelum situasinya semakin rumit. Presiden mencoba menyelamatkan diri, tapi dia tak mampu melawan Bridges. Dalam hitungan detik, Bridges telah mencekiknya. Segalanya hampir berakhir ketika tiba-tiba anak itu muncul kembali dan menyelamatkan Presiden. Presiden segera mengambil senapan mesin dan menggunakan trik yang dipelajarinya dari Bridges. Dia menembaknya dengan 1 magazin penuh. Namun bom masih aktif dan waktu untuk melarikan diri hampir habis. Saat itulah Presiden mendapat ide. Dia mengaktifkan sistem suntikan darurat di dekatnya. Begitu tombol ditekan, keduanya melayang ke udara dan berhenti sekitar 100 meter di atas tanah. Melihat ini, wajah Bridges berubah pucat. Sebelum dia bisa berbuat apa-apa, anak itu menarik busur dan menembakkan panah. Panah itu meluncur sangat cepat, namun hanya mengenai jaket Bridges. Bridges tertawa lagi, mengira semua itu hanya lelucon. Dia kembali mengambil senjata dan bersiap untuk mengakhiri segalanya. Tiba-tiba dia memegang dadanya dan mulai goyah. Lalu dia jatuh ke tanah. Ternyata, rasa takut terhadap panah itu begitu besar hingga dia terkena serangan jantung. Dan sebelum tubuhnya jatuh ke air, bom meledak dan dia berubah menjadi asap. Pada saat yang sama, ayah si anak sedang menunggu di tepi sungai. Tiba-tiba petir menyambar dan hujan deras pun turun. Semua orang terkejut. Tak lama kemudian, 1 unit lengkap pasukan khusus tiba dan mengendalikan situasi. Sebelum para penjahat memahami apa yang terjadi, anak itu muncul di hadapan mereka. Dia membebaskan semua orang dan menunjukkan Presiden Amerika yang asli, yang dia bawa bersamanya.